Di kedalaman rimba raya Kalimantan, jauh sebelum gemerlap lampu kota menyentuh, hiduplah legenda kelam yang abadi. Kisah ini bukan tentang pahlawan gagah, melainkan tentang ratapan seorang perempuan yang terenggut nyawanya dalam keadaan paling tragis, menjadikannya roh penasaran yang dikenal sebagai kuntilanak. Konon, kuntilanak bermula dari seorang wanita cantik dan lembut. Di beberapa kisah, ia adalah seorang putri. Di kisah lain, ia hanya seorang istri biasa. Namun takdirnya sama-sama pahit. Ia tengah mengandung buah hatinya, menunggu hari bahagia kelahiran dengan penuh harap. Sayangnya, kegembiraan itu tidak pernah tuntas. Nasib kejam merenggutnya secara tiba-tiba. Entah karena dibunuh oleh orang-orang jahat, atau karena sakit yang tak tersembuhkan, atau yang paling sering diceritakan, ia meninggal dunia saat proses melahirkan. Kematian tragis itu terjadi di tengah malam yang sunyi, di bawah naungan pohon-pohon besar yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Ia bangkit dari kuburnya, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hantu berwujud perempuan, berambut panjang terurai, mengenakan gaun putih lusuh yang selalu tampak kotor oleh noda waktu dan kematian. Wajahnya yang dulunya cantik, kini berubah pucat pasi. Sesekali tampak berlumuran darah, atau memamerkan lubang menganga di punggungnya, tanda dari kematian yang tak wajar. Ia adalah kuntilanak, singkatan yang sering diartikan sebagai perempuan mati beranak, yaitu Kuntianak. Raga sang perempuan terbujur kaku, namun jiwanya menolak pergi. Ia tidak dapat menerima takdirnya yang terputus, terutama karena ia meninggalkan calon anak yang belum sempat ia peluk, atau mungkin bayinya ikut renggut bersamanya. Rasa sakit, dendam, dan kerinduan yang mendalam bercampur menjadi satu, mengubahnya dari jiwa yang lembut menjadi entitas jahat penuh amarah. Dendamnya begitu kuat hingga ia bersumpah akan menghantui dan mengambil nyawa, terutama dari laki-laki yang berwatak bejat atau wanita hamil yang membuatnya teringat akan nasibnya yang malang. Konon, ia sering menjelma menjadi wanita cantik yang berdiri sendirian di jalanan sepi, memikat mangsanya sebelum menunjukkan wujudnya yang menyeramkan. Kehadirannya selalu didahului oleh tanda-tanda mistis. Aroma bunga Kamboja yang harum menusuk hidung, disusul oleh bau anyir darah yang menusuk, dan puncaknya adalah suara tawa melengking yang terkadang terdengar merdu dari kejauhan. Namun, berubah menjadi jeritan horor ketika ia mendekat. Tawa melengkingnya dipercaya sebagai penanda bahwa ia berada jauh, sementara tangisan yang terdengar samar justru menandakan bahwa ia berada sangat dekat. Kisah kuntilanak ini bahkan lekat dengan asal-usul salah satu kota besar di Indonesia. Konon, nama kota Pontianak di Kalimantan Barat berasal dari peristiwa ketika Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri kesultanan, diganggu oleh hantu perempuan ini saat membuka hutan di persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Untuk mengusir hantu itu, Sultan memerintahkan prajuritnya menembakkan meriam. Dan di tempat jatuhnya peluru meriam itulah kesultanan didirikan, sekaligus mengabadikan nama hantu yang mengganggunya, Pontianak, yang merupakan sebutan lain dari kuntilanak. Hingga hari ini, sosok kuntilanak tetap menjadi legenda urban yang paling ditakuti. Ia bersemayam di pohon-pohon besar yang rindang, terutama pohon beringin atau waru doyong, dan menanti mangsa berikutnya. Sebuah ratapan abadi dari seorang perempuan yang tak pernah mendapatkan kedamaian, dan kini hanya menemukan kepuasan dalam terornya.
Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.